lakukan untukmu. Chapter 12. Kesedihan Sena. Dalam kesendiriannya menahan rasa sakit, Sena menangis merasa sedih dengan nasibnya. Ia merasa kalau dirinya tidak berharga di mata orang lain, termasuk di mata orang tuanya. Tak ada siapapun yang mau menemani dirinya di saat keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Ibunya lebih mementingkan urusan lain dibanding menemani dirinya yang lebih membutuhkan. Begitu juga dengan Reno yang dengan tega meninggalkannya. Meskipun Sena tahu kalau Reno tidak pernah mencintainya dan hanya memanfaatkannya. Tapi Sena tidak pernah mempedulikan itu. Yang terpenting, Reno selalu ada untuknya dan selalu menghiburnya dengan segala kekonyolannya. Yang selalu menemani hari-harinya meskipun hanya lewat video call. Tapi sekarang, di saat ia benar-benar membutuhkan kehadiran Reno, pria itu justru pergi meninggalkannya. Dari kecil, Sena sudah dibuat patah hati oleh cinta pertamanya. Ayahnya sendiri yang seharusnya melindungi dan menyayanginya, justru mengurungnya di dalam ruangan sempit yang tiada sirkulasi udara, karena semua lubang dan kaca ditutupinya. Jika saja waktu itu pamannya tidak bertamu dan menemukan mereka yang tengah dikurung, mungkin saja Sena tidak akan mampu bertahan hidup di ruangan sempit itu. Tapi beruntung, pamannya datang dan langsung membawa Sena yang kondisinya sangat lemas dan pucat. Juga ibunya pulang ke kampung halaman. Sesampainya di kampung halaman, Sena yang sakit langsung dibawa ke dokter. Dan setelah diperiksa, Sena yang kala itu masih berusia 6 bulan, terkena campak yang sudah komplikasi ke ususnya. Sehingga dokter pun memvonis Sena hanya bisa bertahan hidup 2 minggu saja. Namun, kehendak dan takdir Tuhan di atas segalanya. Sena bisa melewati masa kritisnya dan hidup sampai saat ini. Meskipun dalam hidupnya ada banyak sekali rasa sakit dan kecewa yang harus ia rasakan, baik secara fisik maupun mental. Ada yang bilang, wanita itu dirancang untuk menahan rasa sakit, baik sakit secara fisik maupun mental. Mungkin itu benar, dan Sena adalah salah satunya. Ia harus mampu menahan segala rasa sakit yang sudah ditakdirkan untuknya. Meskipun seringkali Sena harus melaluinya dengan penuh air mata. Dan hanya satu yang membuatnya kuat sampai saat ini. Siapa lagi kalau bukan Dia yang maha baik dan pengertian Allah yang agung. Seperti saat ini, ia hanya mampu meminta pelukan dan juga kekuatan kepadanya. Tuhan, jika memang aku ditakdirkan untuk melalui semua ini, tolong beri aku kekuatan. Namun jika aku tak mampu dan sampai di titik lelah, perintahkan malaikatmu untuk menjemputku dan membawa menghadapmu. Sena menangis terseduh-seduh sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Di tengah kesendiriannya yang dibalut kesunyian dan bergelut dengan rasa sakit, Sena berangan-angan. Andai saja aku ada di posisi wanita yang beruntung, betapa indahnya ada yang memperhatikanku di saat keadaanku sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Maafkan aku Tuhan, jika angan-anganku terlalu berlebihan. Maaf, bila angan-anganku ini membuatku menjadi hamba yang tidak bersyukur di matamu. Sena hanyalah manusia biasa yang memiliki angan-angan seperti manusia lainnya. Sena juga manusia biasa yang memiliki rasa lelah. Namun sebisa mungkin, Sena berjuang untuk melawan rasa lelah itu dan tidak berpikir bodoh mengakhiri hidupnya seperti mereka-mereka yang memiliki mental lemah. Karena Sena tahu bunuh diri itu dosa, dan Sena yakin kalau Tuhan akan membantunya untuk bisa melewati semua ujian yang dihadapinya itu. Di tengah kesakitannya itu, Sena tak henti menyebut namanya sambil menitikkan air mata. Sesekali satu tangannya mencengkram kuat bantal alas kepalanya, menahan sakit perut hebat ketika kista di ovariumnya mengalami torsi. Dan setiap kali itu terjadi, Sena merasa hidupnya sudah di ujung tanduk saking sakitnya. Tuhan, jika saat ini aku harus pulang, aku pasrah Tuhan. 1 jam, 2 jam, sampai berjam-jam rasa sakit itu tak kunjung hilang, hanya kadang-kadang melonggar saja. Dari masih terang sampai langit gelap. Sena baru bisa tertidur saat fajar hampir tiba. Sena pun bisa beristirahat dari rasa sakitnya. Berbeda dengan Sena yang baru bisa tertidur,
Reno harus terbangun karena suara ribut kedua orang tuanya. Belum lagi suara tangis Romi. Matanya mengerjap dan melihat ke jendela yang tidak ditutupnya. Di luar masih gelap. Reno meraih ponselnya dan melihat jam digital pada layar benda itu. Astaga, masih jam 3 pagi? Bisa-bisanya mereka bertengkar di jam segini. Kesalnya sambil beringsu turun dari ranjang dan membawa langkah lebarnya keluar dari kamar. Dan betapa terkejutnya Reno ketika ia harus melihat Herlan yang menampar Anita sampai membuat Anita hilang keseimbangan sehingga wanita itu jatuh terduduk di lantai dekat Romi yang sedang menangis. Marah melihat ibunya yang disakiti, Reno mengepalkan tangannya lalu menghampiri Herlan dan tanpa mengatakan apapun, Reno mencengkram kerah baju Herlan kemudian memberikan bogeman di wajah ayahnya itu sampai membuat sudut bibir Herlan berdarah. Herlan yang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh putar sulungnya itu pun menatap Reno dengan penuh amarah sambil memakinya. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin menjadi anak durhaka? Dasar anak kurang ajar yang tidak berguna. Herlan hendak menyerang balik Reno, namun Reno berhasil menepisnya. Aku memang tidak berguna dan kau yang mengajariku. Memangnya kau pikir kau ini berguna, ha? Sebagai seorang suami dan seorang ayah, kau tidaklah berguna. Pantaskah seorang ayah menelantarkan anak-anaknya? Pantaskah seorang suami membiarkan istrinya berjuang sendiri? Pantaskah seorang suami memaksa istrinya menjadi tulang punggung keluarga? Katakan padaku, apa yang kau lakukan itu pantas, ha? Gertak Reno sambil menatap Herlan dengan tatapan yang menyalang. Anita yang melihat perdebatan suami dan putranya hanya bisa menangis sambil memeluk Romi yang sesenggukan karena ketakutan. Ia ingin memisahkan Reno dan Herlan, tapi menenangkan Romi lebih penting dari itu. Anita percaya Reno bisa mengatasi Herlan. Baru kali ini Reno melihat Herlan yang main tangan pada Anita. Tidak heran kalau Reno sangat marah pada ayahnya itu. Seharusnya sebagai seorang lelaki kau malu. Tapi lihatlah apa yang kau lakukan pada mama. Dan sebagai seorang lelaki, seharusnya kau juga malu karena telah memanfaatkan perempuan itu. Entah dari mana Herlan mengetahui itu. Tapi yang jelas, sindiran Herlan berhasil membuat Reno langsung terdiam. Dan perlahan membuat cengkramannya di kerah baju Herlan pun melonggar. Herlan langsung menepis tangan Reno, lalu pergi keluar dengan langkah cepatnya yang dihentakkan. Dan pintu pun tak lepas dari pelampiasan kekesalannya terhadap Anita dan Reno. Sampai-sampai suara pintu yang dibanting itu membuat Romi terlonjak. Mengetahui putra bungsunya kaget, Anita mengeratkan pelukannya sambil menatap Reno yang masih mematung di tempatnya. Siapa perempuan yang dimaksud Herlan? Kenapa Reno sampai terdiam seperti itu? Anita bertanya-tanya dalam hati.